Bab 266, Buka Penyedia Giok. Guning memutuskan untuk membeli sendiri bahan mentahnya sehingga dia bisa mendapatkan semua bahan mentah yang mengandung batu giok. Jika Qinggang ingin membalas dendam padamu, apakah kamu benar-benar berpikir bisa menyingkirkannya? Guning bertanya. Mendengar itu, Zheng Peng menjadi bisu dan wajahnya langsung pucat. Memang benar, jika Qinggang bertekad untuk membalas dendamnya, dia pasti tidak bisa menghindarinya. Pengaruh Qinggang tersebar di seluruh negeri ini. Guning berpikir sejenak sebelum dia berkata, Tuan Zheng, jika kamu akan menutup toko ini, aku ingin mempekerjakanmu sebagai karyawanku di perusahaan penyedia batu giokku. Apa yang kamu katakan? Apa? Zheng Peng terkejut. Gadis muda ini menjalankan bisnisnya sendiri? Guning mengeluarkan selembar kartu nama dari ranselnya dan menyerahkannya kepada Zheng Peng. Ini kartu namaku. Saya telah mendengar banyak komentar positif tentang Anda dari warga sekitar sini. Saya yakin Anda juga seorang pengusaha hebat, dan saya kekurangan ajudan seperti Anda saat ini. Jika Anda bersedia bekerja untuk saya, kita bisa berdiskusi lebih dalam. Zheng Peng tidak langsung menjawab, tapi ragu-ragu sejenak. Jika kamu tidak setuju aku akan menyusahkanmu dari Qinggang, tentu saja aku bersedia bekerja untukmu. Zheng Peng adalah pria yang canggih. Meskipun dia khawatir Guning akan mendapat masalah karena dia merasakan dari sikapnya bahwa dia sebenarnya tidak takut pada mereka. Entah dia berasal dari keluarga yang kuat, atau dia memiliki hubungan tertentu dengan Qinggang. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak takut pada Qinggang, jadi dia mempercayainya. Pada awalnya, Zheng Peng berpikir bahwa Guning mungkin ingin membantu, jadi dia menawarkan untuk mengizinkannya bekerja di perusahaannya. Namun, Guning kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia menghargai kemampuan dan karakternya, yang cukup menginspirasi dan memberi semangat. Oleh karena itu, Zheng Peng menerima tawarannya. Dia tidak khawatir Guning mencoba menipunya karena dia telah menyelamatkan nyawanya. Dan dia bersedia mengikuti jejaknya. Baiklah, kalau begitu Guning tiba-tiba berhenti, karena dia mengira Leng Xiaoting telah lama diabaikan. Dia merasa sedikit puas saat melihat Leng Xiaoting. Leng Xiaoting memperhatikannya, dan berkata, jangan khawatir, saya ada waktu luang hari ini. Faktanya, Leng Xiaoting sangat ingin berduaan dengan Guning, tapi dia mengerti bahwa dia perlu bekerja. Guning merasa terharu karena pertimbangan Leng Xiaoting. Dia juga ingin berduaan dengannya, tapi bisnis lebih penting saat ini. Setelah itu, Zheng Peng membimbing Guning dan Leng Xiaoting naik ke lantai 2. Toko Zheng Peng berukuran 40 meter persegi dengan 2 lantai. Dan dia biasanya mendiskusikan bisnis dengan tamu istimewa di lantai 2. Guning dan Leng Xiaoting duduk, sementara Zheng Peng menyiapkan cangkir teh untuk mereka. Paman Zheng, masalahnya adalah saya akan membuka penyedia batu giok, kata Guning. Karena Zheng Peng setuju bekerja untuknya sekarang, Guning tidak perlu memanggilnya Tuan Zheng seperti orang asing. Namun, saya masih berstatus pelajar saat ini, dan saya membutuhkan manajer yang berkualitas. Menurutku, kamu adalah pilihan yang tepat. Anda tidak perlu khawatir mengenai sumber bahan baku atau klien, karena saya akan menanganinya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengelola perusahaan dengan baik. Apa? Penyedia batu giok? Zheng Peng kaget. Sebuah batu giok yang disediakan membutuhkan bahan mentah dalam jumlah besar, sedangkan perjudian batu adalah bisnis yang sangat berisiko. Sulit untuk memotong batu giok, apalagi dalam jumlah besar. Jika tidak, akan ada banyak penyedia batu giok di pasar, bukan hanya beberapa. Selain itu, lebih sulit lagi untuk memotong batu giok berkualitas tinggi. Ya, saya memiliki keahlian berjudi batu sendiri, dan tidak sulit bagi saya untuk memotong batu giok. Kalau tidak, saya tidak akan punya ide untuk membuka penyedia batu giok. Saya percaya Anda, jadi saya akan memberitahu Anda rahasianya, dan saya hanya berharap Anda bisa setia kepada saya, kata Guning. Keahliannya dalam berjudi batu? Mendengar itu, Zheng Peng terkejut. Gadis muda ini benar-benar di luar imajinasinya. Zheng Peng kemudian berkata dengan tulus, Nona Gu, karena saya bersedia mengikuti petunjuk Anda benar-benar memiliki kesetiaan saya. Saya pikir saya bisa membuktikannya dalam beberapa hari mendatang. Memang benar, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Meskipun Guning bersedia mempercayai Zheng Peng, itu tidak berarti dia sepenuhnya dapat dipercaya.
Jika dia ingin mendapatkan kepercayaan penuh darinya, dia harus membuktikan kesetiaannya di masa depan. Bisakah Anda memberitahu saya sumber bahan mentah Anda? Guning bertanya. Ada 7 penyedia bahan mentah di kota Teng, dan keluarga Sang, keluarga Wang, serta keluarga Lu terkenal dengan stabilitas dan ukurannya. Kami perlu menandatangani kontrak dengan mereka, dan setelah kami menandatangani kontrak, kami tidak dapat lagi bekerja sama dengan penyedia bahan mentah lainnya. Sedangkan saya membeli bahan mentah dari keluarga Wang, jawab Zheng Peng. Keluarga Wang. Guning tiba-tiba mendapat ide. Meskipun dia belum menandatangani kontrak dengan keluarga Sang, mereka sudah membentuk aliansi. Keluarga Sang akan terus memasok bahan mentah untuknya. Namun, yang dia inginkan hanyalah bahan mentah dengan batu giok di dalamnya, dan keluarga Sang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dia tidak bisa mengambil semua bahan mentah yang mengandung batu giok dari keluarga Sang, tetapi keluarga Wang berbeda. Sudah ada dendam antara dia dan keluarga Wang, dan dia tentu saja tidak akan mempertimbangkan mereka. Guning berpikir sejenak sebelum dia membuka mulut. Paman Zheng, tolong ajak saya membeli sejumlah bahan mentah dari keluarga Wang atas nama Anda besok. Tidak masalah, jawab Zheng Peng. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu pemilik toko ini atau kamu menyewanya? Guning bertanya. Dia berencana menggunakan toko ini sebagai resepsi. Saya pemiliknya, jawab Zheng Peng. Maukah Anda menyewakan toko ini kepada saya sebagai penerimaan perusahaan kita? Guning bertanya. Tentu saja tidak. Zheng Peng menjawab dengan sigap. Dan tahukah Anda di mana ada pabrik yang bisa disewa? Tidak pantas memotong bahan mentah dalam jumlah besar di sini, kata Guning. Pabrik juga lebih aman daripada perjudian di jalanan. Tentu saja, ada area pabrik 1 kilometer dari sini di sebelah kanan. Kawasan tersebut dilengkapi dengan fasilitas keselamatan tingkat tinggi, tetapi harga sewanya agak mahal, kata Zheng Peng. Bab 267, dia adalah pacarku. Selama aman, saya tidak peduli dengan harganya, kata Guning. Sebuah pabrik tidak akan lebih mahal dari bahan mentahnya. Oh, berapa banyak pekerja yang ada di tokomu? Guning bertanya. 3. Yang 1 akuntan, dan 2 lainnya bertanggung jawab memotong bahan mentah, jawab Zheng Peng. Tolong tanyakan kepada mereka apakah mereka bersedia bergabung dengan perusahaan saya. Saya bisa memberi mereka gaji yang bagus, kata Guning. Tentu, saya akan melakukannya, kata Zheng Peng. Sebenarnya, dia tahu bahwa mereka akan setuju meski tanpa harus bertanya. Guning dan Zheng Peng menyelesaikan diskusi mereka untuk saat ini, dan mereka akan berbicara lebih banyak tentang pabrik nanti setelah mereka menandatangani kontrak. Setelah itu, mereka menandatangani kontrak untuk menyewa toko dan Guning mentransfer uang sewa 1 tahun kepada Zheng Peng. Dia perlu mendaftarkan perusahaannya terlebih dahulu sebelum dia dapat menandatangani kontrak kerja. Saat mereka keluar dari toko Zheng Peng, Leng Xiaoting berkata kepada Guning, izinkan saya membantu Anda mendaftar. Besar. Guning tidak menolak. Akan memakan waktu lama jika dia melakukannya sendiri. Guning kemudian menyerahkan semua dokumen itu kepada Leng Xiaoting. Nama perusahaannya adalah penyedia giok berwarna-warni. Dia sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelumnya, dan namanya belum terdaftar. Saat itu sudah jam 17.30, jadi Leng Xiaoting berencana mengurus pendaftaran besok. Guning bersama Leng Xiaoting pergi makan. Namun, sebelum mereka meninggalkan jalan perjudian batu, Guning menerima telepon Qiaoya. Dia tidak menyadari bahwa mereka masih ada di toko sampai sekarang. Qiaoya memberitahu Guning bahwa beberapa orang telah menyebabkan masalah di toko mereka. Guning tidak senang dan langsung kembali ke tokonya. Leng Xiaoting mengikuti Guning, kembali ke tokonya. Saat dia melihat Gaoyi dan Qiaoya, dia menatap mereka dengan dingin, yang membuat Gaoyi dan Qiaoya merasa stres. Gaoyi dan Qiaoya tidak mengenal Leng Xiaoting, tetapi mereka merasakan bahwa pria itu mengenal mereka dan menatap mereka dengan tidak ramah. Guning juga menyadarinya, dan dia segera menyela mereka. Keduanya bekerja untuk saya. Leng Xiaoting mengalihkannya ke belakang, tetapi tetap diam. Dan dia pacarku. Tolong jangan khawatir. Guning menghibur mereka. Gaoyi dan Qiaoya merasa sedikit lega. Gaoyi dan Qiaoya tidak menganggap Guning sebagai gadis muda, jadi tidak curiga jika dia punya pacar. Pacarnya terlihat sangat kuat.
Dari pengalaman mereka yang kaya selama bertahun-tahun, mereka menyadari bahwa pria itu jauh lebih kuat dari mereka. Namun, tidak peduli seberapa kuat atau kuatnya dia, mereka hanya peduli bahwa dia tidak mengancam mereka. Pandangan Guning tertuju pada tiga pria yang duduk, gemetar ketakutan di sudut. Semuanya berwarna hitam dan biru. Rupanya, Gao Yi dan Qiao Ya sudah memberi mereka pelajaran. Bos, mereka mengklaim bahwa keluarga Wang mengirim mereka ke sini, kata Qiao Ya dengan serius. Keluarga Wang? Tidak diragukan lagi, itu pasti Wang Hongming, karena Guning hanya memiliki konflik sengit dengannya. Dia tahu Wang Hongming tidak akan membiarkannya begitu saja, jadi dia tidak terkejut sekarang, tapi Leng Xiaoting marah. Dia menatap orang-orang itu dengan pandangan dingin, dan orang-orang itu langsung merasa terancam. Apalagi orang-orang itu, bahkan Guning bersama Qiao Ya dan Gao Yi menganggapnya menakutkan. Guning segera menarik tangan Leng Xiaoting. Tidak apa-apa. Leng Xiaoting memegang tangan Guning di telapak tangannya dan bersantai. Biarkan mereka pergi. Ini bukan masalah besar, tapi jika keluarga Wang berani melakukannya lagi, kami akan melawannya, kata Guning. Itu bukan karena dia baik, tapi dia pikir tidak perlu mengganggu keluarga Wang hanya karena masalah kecil ini. Kemudian dia melihat ke arah orang-orang itu dan memperingatkan, katakan pada orang di belakangmu bahwa jika hal itu terjadi lagi, kami akan melawan. Sekarang pergilah. Mendengar itu, ketiga pria itu kabur tanpa penundaan. Gao Yi, Qiao Ya, tolong tinggal di sini lebih lama lagi. Saya perlu mencari pabrik yang cocok sekarang, dan saya akan menyewanya setelah saya menemukannya. Lalu kita bisa memindahkan semua barang ke sana, kalau keluarga Wang mencoba membuat kita lebih banyak masalah, perintah Guning. Meskipun dia tidak takut pada keluarga Wang, dia juga tidak menyukai masalah. Karena itu dia harus menyelesaikan pabriknya secepat mungkin. Tidak masalah. Gao Yi dan Qiao Ya menjawab. Kemudian Guning dan Leng Xiaoting berangkat ke pabrik yang disebutkan Zheng Peng. Sekarang belum pagi, tapi juga belum terlambat. Dalam perjalanan, Guning akhirnya sempat menelepon Si Tuye. Leng Xiaoting merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia mengerti bahwa lebih baik membiarkan Si Tuye menangani kekacauan yang disebabkan oleh anggota Qinggang. Si Tuye menjawab panggilan Guning dan berkata, "Hai, ada apa?" "Ya, sebenarnya sesuatu yang buruk baru saja terjadi, dan aku harap kamu bisa membantuku." Agak memalukan bagi Guning mengganggu Si Tuye. "Apa yang telah terjadi?" Si Tuye bertanya. Masalahnya adalah, Guning dengan singkat memberitahu Si Tuye apa yang terjadi di toko Zheng Peng dan bahwa Zheng Peng sekarang bekerja untuknya. Maukah Anda membantu saya berbicara dengan manajemen senior Qinggang dan berhenti menyebabkan masalah bagi Zheng Peng di kota Teng? Dia memang tidak bersalah, kata Guning mengungkapkan fakta bahwa dia sudah tahu bahwa Si Tuye adalah kepala Qinggang. Meskipun Si Tuye biasanya tidak mempermasalahkan hal-hal sepele seperti itu, dia kesal jika Guning terlibat. Tentu, saya akan menanganinya, jawab Si Tuye dengan sigap. Guning mengucapkan terima kasih sebelum dia menutup telepon. Bagaimana kamu bertemu keduanya? Leng Xiaoting bertanya pada Guning kali ini dan terdengar serius. Keduanya tentu saja adalah Gao Yi dan Qiao Ya. Bab 268, Sensasi Besar di Kota Teng. Guning mengerti bahwa Leng Xiaoting menjamin keselamatannya, jadi dia tidak menyembunyikan kebenaran tetapi hanya menghilangkan beberapa detail. Mereka dikejar oleh para pembunuh dan terluka parah. Saya menyelamatkan mereka dan mereka bekerja untuk saya sekarang. Saya sudah meminta seorang peretas untuk menghapus nama mereka dari daftar orang yang dicari, jadi mereka aman sekarang. Faktanya, Leng Xiaoting tidak tahu banyak tentang Guning. Dia hanya mengetahui latar belakang keluarganya dan beberapa pribadinya. Karena itu dia selalu penasaran mengapa dia begitu mahir dalam kungfu dan ahli informasi dalam keahlian menembak. Kemampuan profesionalnya bahkan lebih baik dari anggota senior Kopassus. Selain itu, ketajaman bisnisnya yang luar biasa dan keterampilannya dalam berjudi batu juga membuat Leng Xiaoting terkesan. Dia bahkan dengan santainya meminta seorang hacker untuk menghapus nama mereka dari daftar orang yang dicari. Bab Envel baru diterbitkan pada. Leng Xiaoting tidak yakin programmer paling mahir di Red Flame bisa melakukan itu. Ia yakin hanya beberapa hacker papan atas di negeri ini yang mampu melakukan hal seperti itu. Sebagai pacar Guning, dia tentu ingin tahu lebih banyak tentangnya, tapi dia tahu itu adalah privasinya. Jika dia tidak punya niat untuk tenggelam, dia tidak akan bertanya.
Faktanya, Guning juga hanya tahu sedikit tentang Leng Xiaoting. Dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang perwira militer, seorang mayor jenderal, yang berasal dari ibu kota, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang keluarganya. Mereka tidak saling menanyakan informasi lebih lanjut karena ini belum waktunya. Meskipun mereka berpacaran, mereka sudah lama tidak bersama. Guning dan Leng Xiaoting tiba di area pabrik dalam beberapa menit. Kawasan pabrik ini dibangun kurang dari 5 tahun yang lalu dan masih tergolong baru. Itu besar dan terbagi menjadi banyak area kecil. Ada gerbang kemerdekaan ke setiap area kecil. Untuk melewati gerbang tersebut, seseorang harus memiliki izin, atau kartu identitas. Dan setidaknya terdapat 4 hingga 8 bangunan pabrik milik satu perusahaan atau beberapa perusahaan di setiap wilayah. Guning dan Leng Xiaoting memutuskan untuk memeriksa apakah ada pabrik yang bisa disewa. Untungnya, banyak pabrik yang kosong. Meskipun Guning hanya membutuhkan ruangan yang besar, dia memiliki niat untuk mengembangkan bisnisnya, jadi ruangan yang besar saja tidak cukup. Pada akhirnya, ia memilih seluruh bangunan pabrik berukuran 400 meter persegi dengan 3 lantai dan ruang bawah tanah. Selain itu, sekarang sedang dijual dan harganya 36 juta yuan. Guning berpikir bukanlah ide yang buruk untuk membeli seluruh bangunan ini, jadi dia berencana untuk melihatnya. Setelah itu, dia menghubungi nomor penjualnya. Penjual segera datang ketika dia menerima telepon Guning. Dia tidak tinggal jauh dari kawasan pabrik ini, jadi dia tiba setelah 10 menit. Di bawah bimbingan penjual, Guning dan Leng Xiaoting mengikutinya berjalan melewati gedung. Terdapat garasi yang mampu menampung 4 mobil serta gudang kosong di lantai 1. Dan area perkantoran seluas 100 meter persegi berada di lantai 2. Terdapat 3 kantor, ruang pertemuan, ruang resepsi, kamar mandi, pantry di area kantor dan gudang kosong memenuhi sisa lantai 2. Di lantai 3 terdapat kantin seluas 100 meter persegi dan satu lagi gudang kosong di sisi lainnya. Gedung ini memiliki lift dari ruang bawah tanah ke lantai 3 untuk kenyamanan pengiriman barang. Guning merasa puas. Karena dia menyukainya, dia tidak ragu untuk membeli gedung ini. Namun, Biro Real Estate akan segera pulang kerja, jadi dia harus menunggu besok untuk menyelesaikan prosedur hukumnya. Oleh karena itu, dia menandatangani kontrak dengan penjual dan membayar deposit sebesar 100.000 yuan terlebih dahulu. Dan penjual menyerahkan kuncinya kepada Guning. Guning kemudian mendapatkan izin yang bisa dia gunakan untuk memasuki area pabrik kecil ini. Karyawan yang bekerja di sini harus memiliki izin. Setelah menyelesaikan bangunan pabrik, Guning segera menelepon Gaoi. Dia menyuruhnya menyiapkan mobil dan memuatnya dengan bahan mentah. Dia akan kembali menemui mereka dan membimbing mereka ke area pabrik ini nanti. Pada saat yang sama, nama Tang Aining dan perbuatannya menimbulkan sensasi besar baik di kota Teng maupun industri perhiasan dalam negeri. Beberapa orang meragukan keasliannya, karena terlalu mengejutkan dan terlalu tak tertahankan untuk menjadi kenyataan. Di sebuah apartemen mewah di ibu kota, seorang wanita muda berusia sekitar 24 tahun sedang berbaring di sofa sambil memainkan ponselnya. Dia mengenakan gaun ketat berenda hitam yang menonjolkan tubuhnya yang sempurna. Dia memiliki rambut panjang keriting berwarna merah tua dengan riasan tebal dan tampak menawan. Dia sedang berselancar di internet, dan tiba-tiba sebuah berita muncul di hadapannya. Dia ketakutan dan melompat dari sofa dengan marah setelah dia melihat nama Tang Aining. Dia belum mati? Wanita tersebut kehilangan selera untuk membaca isinya, namun memperbesar gambarnya untuk mengidentifikasi apakah wanita tersebut adalah Tang Aining. Ketika dia mengetahui bahwa orang di foto itu sama sekali tidak mirip Tang Aining, wanita itu merasa sangat lega. Itu hanya nama yang sama. Dia berpikir dalam hati. Yaksin, ada apa? Seorang pria berusia sekitar 30 tahun keluar dari kamar tidur. Dia memperhatikan wanita itu tampak sedikit panik. Pria itu berjas hitam dan memiliki wajah tampan. Wanita itu sebenarnya adalah saudara tiri Tang Aining, Tang Yaksin, sedangkan pria itu adalah Qi Ziwei yang bersekongkol melawan Tang Aining bersama dengan Tang Yaksin. Oh, tidak apa-apa. Saya baru saja membaca berita yang mengejutkan, jawab Tang Yaksin. Meskipun dia yakin Tang Aining di foto itu bukanlah saudara tirinya, dia tetap panik tanpa alasan. Selain itu, dia mempunyai tekanan yang tidak biasa bahwa Tang Aining belum mati. Namun, dia menolak mempercayainya, karena mereka telah menyaksikan tubuh Tang Aining terbakar.
Berita apa? Qi Ziwei berjalan mendekat. Tang Yaxin memberikan teleponnya kepada Qi Ziwei. Pria itu juga kaget dengan namanya, Tang Aining, dan meraih ponselnya tanpa penundaan. Bab 269, Tuan Bai. Dia mengabaikan konten secara langsung seperti yang dilakukan Tang Yaxin, dan memperbesar gambar untuk memeriksa wanita di dalamnya. Qi Ziwei juga santai setelah dia mengetahui bahwa Tang Aining ini bukanlah yang mereka kenal, tapi dia kagum dengan apa yang terjadi setelahnya. Apa? Wanita ini terus-menerus memotong lebih dari 30 keping batu giok. Sungguh luar biasa. Apa? Mendengar itu, Tang Yaxin pun kaget. Meskipun keluarga Tang tidak terlibat dalam industri perhiasan, mereka banyak mendengar tentang perjudian batu. Itu adalah bisnis yang sangat berisiko, tapi wanita ini bisa memotong lebih dari 30 simpanan batu giok satu demi satu. Mereka meremehkan keasliannya, namun tetap takjub. Di kota G, seorang teman Master Bai meneleponnya setelah mendengar berita mengejutkan. Mereka berdua menyukai batu giok, jadi mereka banyak berbagi berita tentang batu giok. Setelah mendengar berita itu, Tuan Bai sangat terkejut sekarang. Dia percaya bahwa wanita itu adalah Guning karena dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan judi batu luar biasa yang dia beritahu sampai sekarang. Tuan Bai segera menyelesaikan percakapan dengan temannya, dan mencarinya di internet. Ketika Tuan Bai melihat foto-foto itu, dia yakin wanita itu adalah Guning. Meskipun keduanya tidak mirip sekali, dia bertemu Guning setelah dia mengganti pakaiannya, jadi dia yakin bahwa dia benar. Gadis ini sungguh luar biasa. Tuan Bai berpikir dalam hati. Kenapa penilaiannya selalu benar? Tuan Bai segera menelepon Guning. Guning dan Leng Xiaoting sedang dalam perjalanan kembali ke jalan perjudian batu saat ini. Melihat peneleponnya adalah Tuan Bai, Guning mengerti bahwa dia pasti sudah membaca beritanya. Hai, kakek Bai, kata Guning. Hai, kudengar Ratu Giok telah memotong lebih dari 30 keping batu giok di kota Teng. Itu kamu, kan? Tuan Bai bertanya. Ya, Guning tidak menyembunyikan kebenarannya. Ya. Tuan Bai terkejut. Kamu benar-benar membuatku takjub kali ini. Ini sangat tidak mengganggu. Dan mengapa Anda tidak meninggalkan batu giok berkualitas tinggi untuk saya? Aku bisa membayarmu. Tuan Bai sedikit marah. Guning tidak tahu harus mengatakan apa, tapi mencoba menjelaskan, kakek Bai, mohon jangan khawatir. Saya sudah menyimpan banyak batu giok berkualitas tinggi untuk Anda. Mereka bahkan lebih baik daripada yang pernah saya potong di City Teng. Faktanya, Guning memiliki beberapa bahan mentah yang mengandung batu giok dengan kekuatan lebih tebal daripada batu giok tingkat atas yang telah dia potong. Benar-benar? Itu akan sangat menyenangkan. Kapan kamu akan menjadi kota G lagi? Tuan Bai sangat senang, dan tidak sabar bertemu Guning. Saya sibuk akhir-akhir ini, dan saya khawatir saya tidak akan datang ke kota G sampai liburan selesai, jawab Guning. Bagus. Tuan Bai kecewa. Guning mengobrol dengan Master Bai lebih lama. Guru Bai mengingatkannya untuk berhati-hati karena kota Teng terkenal dengan tingkat kejahatan yang tinggi dan terletak di perbatasan negara. Meskipun Guning bukan gadis biasa dan pandai kungfu, dia tetap harus menjaga dirinya sendiri. Tuan Bai menelepon Tuan Yan dan Tuan Fu tanpa penundaan setelah dia menutup telepon dengan Guning. Tuan Yan dan Tuan Fu juga terkejut, tetapi Tuan Bai memberitahu mereka bahwa Guning sedang sibuk, jadi mereka tidak menelepon Guning secara langsung. Guning pergi ke toko Zheng Peng nanti. Zheng Peng telah menjual sisa bahan mentahnya ke toko lain dengan harga murah. Ada 2 mesin tersisa di toko, jadi Guning langsung membawanya, beserta bahan mentahnya, ke gedung pabrik. Zheng Peng memberitahu Guning bahwa para penjahat dari King Gang telah datang ke tokonya dan meminta maaf kepadanya. Guning percaya pada karakter Zheng Peng, tapi dia tetap mengingatkannya untuk setia padanya. Jika tidak, King Gang dapat menyebabkan lebih banyak masalah baginya. Zheng Peng jelas menyadari hal itu, dan dia tidak akan pernah mengkhianati Guning. Kemudian Guning mentransfer 500.000 yuan ke Zheng Peng untuk mendekorasi ulang toko ini. Mereka akan mengubah toko ini dan mengecat dindingnya. Penghitungnya akan disimpan di tempatnya. Dan pantry serta lounge akan ditempatkan di sisi konter. Guning menyuruh Zheng Peng untuk membeli 1 set sofa baru dengan lebih banyak tempat duduk. Di mata Guning, perabotan sangatlah penting, karena meninggalkan kesan pertama pada para tamu.
Papan toko juga akan diubah menjadi kantor penyedia giok berwarna-warni. Perubahan kecil itu selesai dalam 1 hari. Setelah itu, Guning menyuruh Gaoi dan Qiaoya untuk meletakkan bahan mentah beserta mesinnya ke lantai 2 gedung pabrik. Saat itu sudah jam 7 malam ketika mereka selesai menempatkan bahan mentah dengan benar. Guning menyuruh Gaoi dan Qiaoya untuk menjaga pabrik malam ini, dan mereka akan mengganti kuncinya besok. Gaoi dan Qiaoya tentu saja tidak akan melanggar perintah Guning. Terdapat supermarket dan restoran di area pabrik ini, jadi Gaoi dan Qiaoya pergi makan bersama di sebuah restoran kecil dan membeli kebutuhan sehari-hari di supermarket. Ada banyak ruangan di gedung pabrik, jadi mereka menginap di kamar yang sama untuk malam ini. Apa yang ingin kamu makan sekarang? Leng Xiaoting bertanya pada Guning setelah mereka meninggalkan area pabrik. Ya, karena kita di kota Teng, kita harus mencoba makanan khasnya. Jawab Guning. Tentu, kata Leng Xiaoting. Bab 270, saya tidak peduli dengan keluarga Wang. Mereka tidak mengenal kota Teng, jadi mereka mengikuti GPS, berkendara ke restoran lokal terkenal. Tentu saja, mereka membuat reservasi melalui telepon sebelum pergi ke sana. Restoran ini sangat populer, namun tidak besar dan hanya memiliki 10 kamar pribadi dan 10 meja di aula. Oleh karena itu sulit untuk mendapatkan reservasi dari jam 6 sore sampai jam 7 malam ketika kebanyakan orang sedang makan malam. Dan restoran itu selalu penuh dengan orang. Untungnya, Guning memesan kamar pribadi terakhir dan mereka akan tiba di sana setelah 10 menit. Apakah kamu tidak perlu memenuhi tugasmu? Kenapa kamu masih punya waktu untuk bersamaku? Guning bertanya pada Leng Xiaoting. Sebenarnya saya tidak perlu bergabung dengan mereka kali ini, tetapi karena Anda, saya datang ke sini. Leng Xiaoting memberitahu Guning yang sebenarnya dan dia mendekat. Di mana kamu akan menginap malam ini? Guning bertanya. Entah kenapa dia merasa gelisah dan mengantisipasi jawabannya. Dia harus mengakui bahwa dia ingin menghabiskan sepanjang malam bersamanya. Aku akan tinggal bersamamu, kata Leng Xiaoting wajar. Guning sedikit memerah dan tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Keheningan Guning membuat Leng Xiaoting berpikir gila. Dia cemas dan bertanya, apakah kamu tidak bersedia tinggal bersamaku? Tentu saja, kata Guning seketika. Mendengarnya Leng Xiaoting menjadi santai. Beberapa menit kemudian, mereka tiba, dan aula dipenuhi orang. Banyak yang bahkan menunggu di luar untuk mendapatkan kursi kosong. Restoran kecil ini sama sekali bukan hotel mewah, tetapi memiliki gaya dekorasi tersendiri. Banyak orang kaya juga datang ke sini karena makanannya enak. Ikuti novel saat ini di novelb.in.com. Guning dan Leng Xiaoting langsung menuju kamar pribadi yang pesan mereka. Namun, saat mereka berjalan memasuki lorong, mereka mendengar pertengkaran yang berisik dari dalam kamar pribadi. Nona Wang, saya minta maaf. Kamar pribadi ini sudah dipesan. Mohon tunggu sebentar lagi, kata manajer hotel dengan sopan. Tidak. Saya tidak peduli siapa yang memesannya. Saya ingin itu sekarang, sebuah suara wanita berkata dengan arogan. Guning segera mengenali suara itu. Perempuan itu adalah Wang Xinyan. Yang mengejutkan Guning, mereka bertemu satu sama lain dalam bentrokan sekali lagi. Wang Xinyan sangat menikmati mengambil barang dari orang lain sehingga dia hanya mengambil bahan mentah dari Guning hari ini dan sekarang dia mencoba mengambil kamar pribadi yang dipesan Guning. Nona Wang, tolong jangan membuat masalah bagi kami, kata menir itu dengan pasrah. Kenapa aku yang membuat masalah di sini? Saya putri keluarga Wang. Merupakan kehormatan bagi Anda bahwa saya memilih untuk makan di sini. Jika kamu berani menghentikanku lagi, aku bisa membuatmu menutup restoranmu. Wang Xinyan mengancam. Tepat. Beraninya kamu bertindak melawan keluarga Wang? Beberapa anak laki-laki dan perempuan yang berdiri bersama Wang Xinyan mendukungnya secara lisan. Kamu, menir itu kesal tetapi tidak berani berdebat dengannya lagi. Saat ini, Guning dan Leng Xiaoting masuk. Kami telah memesan kamar pribadi ini, apakah Anda ingin mengambilnya dari kami? Terus? Wang Xinyan menoleh dan berkata dengan nada meremehkan. Namun, saat pandangannya tertuju pada Leng Xiaoting, dia terpana dengan penampilannya yang luar biasa tampan. Dia sangat tampan. Wang Xinyan berpikir dalam hati. Dia belum pernah bertemu pria setampan itu sebelumnya. Bahkan idola atau bintang pria itu hampir tidak bisa dibandingkan dengannya.
Guning mengerti bahwa penampilan Leng Xiaoting sangat menarik bagi gadis-gadis kemanapun dia pergi, tapi dia merasa tidak nyaman ketika gadis-gadis itu memusatkan perhatian pada Leng Xiaoting. Bagaimanapun, Leng Xiaoting adalah pacarnya, dan gadis-gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, ketika Wang Xinyan menatap Leng Xiaoting, Guning sangat tidak senang, karena dia sudah tidak menyukai Wang Xinyan. Melihat Leng Xiaoting, Wang Xinyan lupa berdebat dengan Guning, tetapi langsung melangkah ke arah Leng Xiaoting. Hai, salam kenal. Namaku Wang Xinyan. Saya adalah putri keluarga Wang, yang merupakan salah satu dari 4 keluarga terkuat di kota Teng, kata Wang Xinyan dengan bangga sambil mengulurkan tangannya kepada Leng Xiaoting. Namun, Leng Xiaoting tetap tanpa ekspresi, seolah Wang Xinyan tidak ada. Wang Xinyan merasa malu dan membentak, "Hei, aku berbicara padamu. Apakah kamu bodoh?" Leng Xiaoting masih mengabaikannya, dan tetap tenang, tapi Guning tidak tahan lagi. Dia menyipitkan mata dan memperingatkan, "Hati-hati dengan kata-katamu. Menjauhlah dari laki-lakiku, Jalang. Beraninya kamu mengatakan itu padaku?" Wang Xinyan kesal. "Kamu pantas mendapatkannya," kata Guning. "Kamu," Wang Xinyan marah. "Kamu pikir kamu ini apa? Beraninya kamu mempermalukan Nona Wang? Tahukah kamu betapa kuatnya keluarga Wang?" Seorang gadis yang bersama Wang Xinyan mengancam. Mendengar itu, Leng Xiaoting akhirnya bereaksi. Dia menatap gadis itu dengan tatapan dingin dan tajam, dan gadis itu ketakutan. Dia hampir tidak bisa bernapas sekarang. Semua orang yang bersama Wang Xinyan merasa terancam. Pria ini bukanlah seseorang yang bisa mereka macam-macam. "Keluarga Wang. Saya tidak peduli dengan keluarga Wang. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani mempermalukan Nining, aku akan menggeser seluruh keluargamu," kata Leng Xiaoting dingin, yang membuat semua orang takut. Reaksi pertama mereka bukanlah meragukan kata-kata Leng Xiaoting, mereka benar-benar takut dia akan menggulingkan keluarga Wang, karena Leng Xiaoting memiliki aura kekuasaan. Wang Xinyan selalu sombong, dan terbiasa disanjung oleh orang-orang di sekitarnya, jadi dia tidak percaya bahwa pria di depan matanya dapat menyakiti keluarga Wang. "Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menggeser keluarga Wang?"